Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta. Adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian mampu: yang pertama, siswa dapat mengetahui kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Adik-adik sekalian, untuk mempermudah pembelajaran kita kali ini, di sini saya sudah membuat peta konsep tentang kondisi Arab pra-Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra daripada Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan keluarga ini dinapaktilaskan oleh umat Islam sebagai rukun haji. Ada yang ingat apa itu? Ya, benar, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kita terhadap perjuangan Siti Hajar, yaitu ibunda Nabi Ismail dalam mencari air untuk minum Nabi Ismail saat itu. Adik-adik sekalian, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau sekarang disebut dengan Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya.
Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana ia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yaguth sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gotifdi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Nasar sesembahan Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang saleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail, saat itu disebutlah masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor penyebab penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim ialah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah atau nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Adik-adik sekalian, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu pertama, menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin,
hantu dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Ketika mendekati kedatangan Islam, beberapa orang berusaha melepaskan diri dari penyembahan terhadap berhala dan menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'al, Qus Suaidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an di Palestina, ke Khaybar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz, mereka menetap di Yasrib dan Taimah. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraisyah, Qainuqa, dan Bani Ghatafan. Agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Habasya atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taglib, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sobi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kidaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. 2. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliannya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar, sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu,
di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. 3. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi, kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau disebut nomaden. Dari hewan ternak, mereka bisa mengonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tak kala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga untuk mengurusi ternaknya, mereka mempekerjakan beberapa orang untuk mengembalanya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri, dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja. Mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya, khususnya penduduk Mekah. Mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam perdagangan, orang-orang Arab penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau Mekah. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah, karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji, karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta merupakan hewan yang menakjubkan yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa perdagangan dari suatu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. 4. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar
yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada. Di antaranya, 1. Kerajaan Kinda memerintah dari tahun 480 sampai 529 Masehi. Kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qutban dari tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Ketiga, Kerajaan Sabah 995 sebelum Masehi sampai 115 Masehi. 4. Kerajaan Himyar. 5. Kedudukan Romawi di Yaman. 6. Pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. 7. Kerajaan Hira. 8. Kerajaan Ghassan. Dan yang terakhir Hijaz. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran